Shalom semua, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di malam tadi hingga di pagi yang indah ini kami dapat bangun untuk memulai aktivitas kami dengan sukacita. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Tuhan beri pada kami. Dan kami masih bisa diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Bimbinglah kami agar setiap kata yang kami baca dan dengarkan dapat membawa pencerahan pada hati dan pikiran kami. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah kami dari segala gangguan dan buatlah hati kami tenang, agar kami dapat fokus pada kebenaran firman-Mu saja. Kiranya renungan ini semakin bisa meneguhkan iman kami, menguatkan harapan kami, dan menuntun kami ke dalam kasih-Mu Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin. Renungan pagi pada hari ini terambil dari Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Dengan perikop, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 35, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 36, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Ayat 37, tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ayat 38, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. Judul renungan pada hari ini yaitu Rambu Tuhan. Nah, di jalanan kita menemui beragam rambu lalu lintas. Rambu sendiri merupakan petunjuk, peringatan, dan larangan yang harus kita patuhi agar kita dapat berkendara dengan tertib dan teratur. Rambu harus ada untuk menjaga keselamatan lalu lintas. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, Allah juga membuat rambu-rambu untuk menjaga keselamatan mereka. Ia menunjukkan rambu-rambu itu melalui awan yang dipenuhi dengan kemuliaannya. Nah, jika ditanya, bagaimana orang Israel dapat memahami rambu Allah? Yaitu dengan apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah mereka dari tempat mereka berkemah. Dan sebaliknya, jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat. Supaya keselamatan mereka juga terjaga, haruslah mereka mematuhi rambu yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Dengan ini kita dapat melihat kemiripannya dengan rambu lalu lintas. Rambu-rambu berlaku bagi semua orang dan biasanya diletakkan di tempat yang agak tinggi dan strategis, agar rambu itu dapat dilihat oleh setiap orang yang melewatinya. Demikian juga, Tuhan memberikan rambunya bagi seluruh bangsa Israel dan meletakkannya sebagai awan pada siang hari dan api pada malam hari, sehingga rambu itu berada di depan mata seluruh kaum Israel. Jadi, kapan saja dan di mana saja rambu Tuhan dapat dilihat oleh setiap umat. Perjalanan bangsa Israel dapat diibaratkan seperti berkendara di jalan raya. Jika rambu menunjukkan tanda berhenti dan pengemudi tetap melajukan kendaraannya, akan terjadi kecelakaan. Demikian juga yang akan terjadi atas bangsa Israel jika mereka tidak patuh terhadap rambu yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dalam kehidupan kita juga banyak sekali rambu-rambu yang Allah berikan dan yang harus kita patuhi. Jika kita ingin selamat dalam perjalanan hidup kita, ikutilah rambu-rambunya. Jika kita sungguh-sungguh adalah umat Allah, rambunya pastilah menjadi petunjuk yang bermanfaat dan berharga bagi kita. Amin. Sebelum kita menutup renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini, kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan terlebih bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertailah setiap langkah kami Tuhan. Berikanlah hikmat dan kekuatan agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh kasih dan penuh sukacita Tuhan. Lindungilah kami dari segala yang tidak baik dan mampukanlah kami untuk selalu berjalan sesuai rambu-Mu saja Tuhan. Dan tuntun kami agar tetap terus bisa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Haleluya, amin.